selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini kita mau rewatch lagi nih film bergenre horror thriller yaitu Final Destination 5. Kalau kalian yang belum nonton Final Destination sebelumnya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah kita siapin di deskripsi. Oh ya, video ini konten full spoiler. Jadi kalau belum nonton full filmnya silahkan ditonton ya. Terus yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cerita diawali di mana karyawan Presage yang sedang menikmati sarapan pagi. Sam adalah satu dari mereka. Sam bekerja di tempat itu sebagai marketing dan di tempat lain sebagai koki. Molly mantan dari Sam, namun Sam masih mengharapkan dirinya. Peter dan Candice yang menjalin hubungan asmara. Olivia, Isaac, Nathan, dan Dennis, bos dari mereka. Mereka akan melakukan perjalanan acara bisnis perusahaan selama 2 hari. Mereka menggunakan bis yang telah disewanya. Ketika Sam ingin memasuki bis itu, Sam merasakan deja vu, seakan-akan terjadi sesuatu. Bis yang mereka tumpangi melewati jembatan. Jembatan itu terlihat sedang direnovasi. Ketika itu, bis mengerem mendadak yang membuat tangan Sam terluka. TV di bis itu buram. Radio mulai berputar sendirinya, dan angin kencang mulai berhembus. Sam merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika itu juga, jalanan dari jembatan itu mulai meretak, yang membuat jalan terputus. Melihat keadaan yang lain mulai panik, Sam mengajak Molly untuk keluar. Candice salah melangkah, dan akhirnya Isaac di toilet bis terjebak, dan akhirnya saya mencoba menyelamatkan Molly, dan Molly berhasil menyeberangi besi itu. Kacamata Olivia yang terjatuh yang membuat penglihatannya rabun. Saya mencoba menolongnya. Saya mengarahkan Olivia untuk melewati besi itu dan mendengarkan Molly. Olivia hampir sampai, namun pada akhirnya Olivia masih hidup, namun mobil dari atas jatuh dan akhirnya sudah jatuh tertimpa mobil lagi. Nathan yang harus mati. Jembatan mulai sepenuhnya rubuh. Dennis harus terbawa ke bawah, namun berhasil berpegangan pada besi. Namun pada akhirnya aspal panas melumuri dirinya. Peter dan Sam dapat berpegangan pada besi di seberangnya, dan akhirnya perjuangan Peter dan Sam masih berlanjut. Mereka harus naik ke atas untuk keamanan mereka, namun pada akhirnya sisa Sam seorang diri, dan akhirnya ternyata itu semua hanya firasat Sam. Sam kembali ketika bis mengerem mendadak dan jari Sam terluka. TV yang buram dan radio bis yang nyala sendiri. Sam merasakan hal aneh seakan nyata dan terulang. Sam mencoba memperingatkan kepada yang lain jembatan akan runtuh, dan Sam mengajak Molly keluar. Beberapa karyawan di sana juga terlihat keluar dari bis. Jembatan mulai tak terkontrol. Retak mulai menyebar luas. Mereka yang ada di sana berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri mereka ke tepi jembatan. Dan akhirnya singkat cerita, mereka yang selamat diinterogasi untuk keterangan lebih lanjut. Agent Block yang menanganinya. Sam yang mendapat penglihatan yang nyata itu menceritakan kejadiannya. Namun Agent Block merasa tidak masuk akal. Di sela pemeriksaannya, tim forensik menganalisa jika kejadian runtuhnya jembatan itu akibat angin kencang dan murni kerusakan struktural dari perbaikan jembatan itu sendiri.
Singkat waktu, pemain yang selamat menghadiri acara peringatan kejadian runtuhnya jembatan itu. Ketika acara selesai, muncul si botak misterius di Final Destination 1 itu. Masih ingat? Si botak itu memperingatkan kepada Sam dan teman-temannya bahwa kematian tak suka dicurangi. Dan si botak itu pergi begitu saja, meninggalkan Sam dan teman-temannya. Scene berlanjut di sisi Candice yang ingin berlatih senam. Candice yang merasakan perasaan tidak enak setelah mengalami kejadian di jembatan itu. Peter sebagai pacarnya menyemangati Candice karena itu adalah latihan terakhirnya sebelum kejuaraan. AC di tempat itu tidak berfungsi dan mengalihkannya dengan kipas angin ruangan. Kabel dari kipas terlihat sudah usang. Candice mulai berlatih. Baut dari kipas mulai jatuh ke bawah. Bocoran air mulai membasahi kabel yang usang itu. Candice mendekati air itu dan Candice mulai berlatih keseimbangan dengan berayun dan pada akhirnya scene berlanjut di kantor. Mereka yang selamat merasakan kesedihan, terutama Peter yang merasakan kehilangan Candice. Isaac yang diam-diam mencuri barang dari teman-teman mereka yang sudah tiada. Isaac mencuri kupon Ming Yun Spa. Singkat cerita, Isaac pergi ke tempat kupon itu yaitu Ming Yun Spa. Di dalam ruangan, Isaac dilayani dengan melakukan terapi. Dan yang terakhir, terapi jarum kecil di setiap tubuhnya. Dan menyuruh Isaac untuk tidur selama 30 menit. Scene berganti di kantor Sam. Sam dan yang lainnya sedang bersulang menikmati minumannya. Peter yang merasa bersalah dan tidak menerima untuk kematian pacarnya Candice melemparkan gelas. Denizian menjadi mata-mata, memberitahu Agent Block tentang perilaku Peter yang aneh. Agent Block yang sedang menganalisis kematian Candice tidak dapat menerangkan apa yang terjadi dan kejadian ini merupakan kejadian yang aneh. Lanjut di scene Isaac. Api mulai membakar handuk yang ada di sana. Melihat hal itu, Isaac berteriak meminta tolong. Namun karena ruangannya kedap suara, maka tidak terdengar sampai keluar. Isaac panik dan Isaac masih hidup. Jarum kecil masuk ke dalam badannya. Isaac mencabut jarum itu. Ngilunjir, Isaac mencoba keluar ruang, tapi ia terfokus dengan handphonenya yang bergetar dan beruntung api itu tidak membakar dirinya, namun pada akhirnya Sam dan yang lainnya mendatangi lokasi kejadian. Di lokasi kejadian terlihat si botak misterius yang sedang melaksanakan tugasnya. Karena Candice dan Isaac yang mati secara misterius, Sam mendatangi si botak itu dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Si pria misterius itu bercerita bahwa ia pernah melihat kejadian sebelumnya. Orang yang beruntung yang selamat dari bencana satu persatu kematian akan mendatanginya. Dan sekarang kematian akan menghampiri Sam dan teman-temannya. Scene berganti di klinik mata setempat. Terlihat Olivia di sana. Olivia berencana melakukan operasi untuk penyembuhan matanya. Persiapan operasi mulai dilakukan. Olivia memegang boneka kecil untuk meredakan rasa takutnya. Ketika dokter itu melakukan input data, namun data Olivia kurang lengkap. Dokter itu keluar ruangan untuk mengambilnya dan meninggalkan Olivia di ruangan. Air di atas galon mulai tumpah yang menyebabkan konslet pada aliran listrik di dalam ruangan Olivia. Mesin laser mulai error yang menaikkan angka indikator di mesin itu. Olivia mencoba untuk menghentikannya namun gagal. Di sisi lain, Sam dan Molly mencari Olivia di tempat itu dan pada akhirnya Saya mencoba untuk menganalisa tentang kejadian jembatan itu, di mana korban yang saling berurutan sesuai di kejadian jembatan runtuh itu. Di mana pertama Candice yang salah melangkah dan harus mati pertama,
Kedua, Isaac yang berada di dalam bus itu. Dan yang ketiga, Olivia yang harus mati tertiban mobil. Mereka mati sesuai urutan. Dan siapa yang selanjutnya? Scene berganti di sisi Nathan di ruang kontrol. Nathan melihat di CCTV. Salah satu dari karyawan pabrik di sana sedang mengobrol di jam kerjanya. Nathan memanggil Roy untuk ke tempatnya. Roy yang protes karena jam kerja yang dipotong, yang berarti gajinya pun dipotong. Nathan menjelaskan bahwa itu semua kebijakan dari perusahaannya. Nathan merasakan sesuatu yang aneh seakan terjadi. Nathan mencoba berbicara kepada Roy untuk pergi dari situ. Tapi Roy banyak cincong dan pada akhirnya... Scene berlanjut di tempat Dennis. Dennis menjelaskan jika bagian administrasi dan penjualan akan diberhentikan. Peter memperingatkan Dennis jika kehidupan mereka akan dihantui oleh kematian, dibunuh, atau membunuh. Mendengar hal itu, Dennis menelpon Agent Block tentang tingkah laku Peter yang aneh. Scene kembali di tempat Nathan. Nathan menjelaskan bahwa itu semua kecelakaan, namun secara tidak langsung Nathan membunuh Roy. Peter mengatakan teorinya bahwa Nathan dan Roy bertukar posisi, di mana Nathan melanjutkan hidup Roy. Nyatanya tidak seperti itu. Sesuai teori sebelumnya, bahwa kematian akan terus menghampirinya lagi, dan lagi. Dennis menghampiri mereka. Lalu siapa selanjutnya? Dan pada akhirnya... Scene berlanjut di tempat Sam. Sam yang bekerja merasakan perasaan aneh. Sam bertanya kepada atasannya perihal magang sebagai koki di Paris, dan atasannya masih menerimanya. Singkat cerita, Sam dan Molly makan malam di tempat kerjanya Sam. Peter datang untuk menemui mereka. Peter terlihat sudah kehabisan akal, di mana Peter mencoba untuk membunuh orang lain namun tidak bisa, karena orang yang tidak bersalah tidak pantas untuk mati. Lalu Peter mencoba untuk membunuh Molly karena ia tidak pantas untuk hidup. Sam membelanya dan kabur ke area dapur. Di sisi lain, mendengar suara mencurigakan, Agent Block yang terobsesi dengan Sam dan yang lainnya mencoba untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Lanjut di sisi Sam. Sam yang terpojok dan Molly yang bersembunyi. Peter tidak ingin membunuh Sam karena Sam akan dihantui kematian juga. Tujuannya adalah membunuh Molly. Peter mulai menyalakan kompor-kompor di sana. Molly yang merasa ketakutan mencoba melawan dengan pisau. Dan itu adalah Agent Block. Dan pada akhirnya... Melihat kejadian itu, Molly memohon untuk melepaskan dirinya dan pergi jauh. Namun Molly yang menyaksikan langsung tertembaknya Agent Block oleh Peter. Peter tidak ingin menghabiskan waktu di penjara. Peter mencoba untuk menembak Molly dan Molly kabur. Sam membantu untuk menolong Molly. Terjadilah adu kekuatan antara Sam dan Peter. Pistol yang terpental di atas kompor. Sam kalah oleh Peter. Molly membantu Sam dengan melawan Peter. Karena Molly perempuan, ia tidak dapat melawan dan terjatuh. Dan pada akhirnya... Peter. 2 minggu kemudian di sebuah pesawat, Sam dan Molly melanjutkan pergi ke Paris untuk program magangnya. Di dalam pesawat, plot twist, kejadian di Final Destination pertama di mana Alex dan Carter yang adu gelut dan diusir keluar dari pesawat. Pesawat lepas landas. Sam merasakan sesuatu yang aneh kembali. Suara radio di bis sebelumnya. Rak penyimpanan barang terbuka. Seseorang dari penumpang itu bertanya kepada pramugari mengapa anak-anak itu diturunkan dari pesawat. Dan pramugari menjawab, A kid had a panic attack and wanted off the plane. Said he had some kind of vision. No. Dan pada akhirnya, penumpang mulai panik. Sisi pesawat mulai terbuka dan terbakar. Dan ternyata penumpang yang terjun bebas di Final Destination 1 adalah Molly. Dan pada akhirnya... Akhir cerita di sebuah kafe, Nathan menghadiri untuk mengenang Roy, karyawan pabriknya. Dan pada akhirnya...
tangan melayang ending. Gimana alur filmnya? Film yang disutradarai Stephen Cole ini menghadirkan film yang tidak berbeda di Final Destination sebelumnya. Namun di Final Destination 5 ini merupakan alur waktu sebelum atau prequel dari Final Destination 1. Bisa saja Final Destination ini memiliki kelanjutan yang menceritakan awal kejadian kenapa semua ini bisa terjadi. Ini dibuktikan oleh pernyataan si coroner atau si botak misterius yang berkata, "Saya pernah melihat kejadian ini sebelumnya." Yang pastinya ada kejadian-kejadian yang masih menjadi misteri. Untuk Final Destination 5 sendiri di IMDb mendapat rating 5,8. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah!